saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur pada hari ini Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa di dalam surga yang boleh kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Bapa. Puji syukur atas segala berkat-Mu hari ini yang boleh kami nikmati. Malam hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema renungan malam hari ini adalah mewujudkan rasa syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu yang lalu saat ibadah pagi di gereja GKJ Semarang Timur diisi oleh anak-anak dari sekolah luar biasa bagian A. Dengan keterbatasannya, mereka tetap melayani Tuhan dengan pujian yang dilantunkan. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Seperti halnya anak-anak tersebut, demikian pula dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama akan belajar dari kisah Bartimeus, seorang yang buta sejak ia dilahirkan. Sebagai manusia, dia ingin bisa melihat. Segala usaha telah dia lakukan. Kisah Bartimeus ini sangat menginspirasi kita semua, karena dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia tidak putus asa. Ia tidak patah semangat. Ia mencoba untuk bisa hidup mandiri. Ia tetap bekerja walaupun hanya sebagai seorang peminta-minta.
Dengan menggunakan mata batinnya, ia belajar dari lingkungannya. Ia belajar menjadi seorang pendengar yang baik, termasuk mendengarkan berita-berita atau kabar-kabar yang ada di sekitarnya, termasuk berita tentang Yesus sebagai tabib yang ajaib. Maka ketika Yesus bersama para murid sampai di Yeriko pun, Bartimeus mendengar, dan kebetulan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya, beserta dengan rombongannya melewati jalan di mana Bartimeus biasa meminta-minta belas kasihan pada orang-orang yang lewat. Maka saat rombongan itu sudah dekat, ia berseru dengan suara yang sangat keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang merasa terganggu oleh suara Bartimeus menegur dia dan menyuruhnya untuk diam. Tetapi dia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar teriakan Bartimeus, Yesus berhenti dan menyuruh salah seorang muridnya untuk memanggil dia. Setelah sampai di hadapan Yesus, hanya satu permintaan Bartimeus, yaitu supaya ia bisa melihat. Melihat iman Bartimeus, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Setelah itu, Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Ia mewujud nyatakan syukurnya kepada Tuhan. Wujud syukur Bartimeus membuat hidupnya menjadi indah, dan rasa syukur Bartimeus mendamaikan hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Bartimeus yang selalu mengucap syukur, tidak hanya melalui kata-kata saja, melainkan juga melalui perbuatannya. Ia mengikut Yesus. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi melalui sikap dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sujud, syukur, dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur dengan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami. Saat ini kami akan beristirahat. Tuhan menjagai kami, membangunkan kami pada esok pagi, dan kiranya Tuhan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.